semuanya di rumah? Shalom. Selamat pagi semuanya. Adik-adik senang datang hari ini ke sekolah minggu? Senang gak Lose? Senang dong, Lause. Hari ini Lose Lili dan Lose Fani akan menemani adik-adik beribadah untuk Tuhan. Kita memulai ibadah pagi hari ini, kita akan menyanyikan Kita di Dalam Bait Allah dengan sikap berdoa ya adik-adik di rumah berdiri dan sikap berdoa kita akan menyanyikan Kita di Dalam Bait Allah. Selamat pagi Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami 1 minggu yang lalu dan hari ini kami dapat kembali datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama dengan teman-teman dan Lause. Tuhan pimpin ibadah kami hari ini dari awal sampai akhir, pimpin pujian-pujian yang kami nyanyikan untuk-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah siap mau memuji Tuhan hari ini? Kita nyanyikan lagu It's a Great Day to Praise the Lord. 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 Walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. Oke adik-adik, kita lanjutkan puji-pujian kita buat Tuhan dengan menyanyikan Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi Yesus kasihku, Yesus Tuhanku, kasih padaku.
mari kita bangkit berdiri dengan sikap hormat, kita membacakan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan, adik-adik dapat mengumpulkan uang persembahan, dan nanti ketika kita akan beribadah kembali ke gereja, adik-adik dapat membawanya. Atau adik-adik dapat meminta tolong kepada papa atau mama untuk transfer melalui scan barcode yang ada di layar. Dan jangan lupa untuk tambahkan kode 1 di angka terakhir jumlah yang akan ditransfer. Mari adik-adik, kita akan memberikan persembahan dengan sambil menaikkan pujian persembahan kami. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih pada hari ini Tuhan kami dapat memberikan sedikit persembahan Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan kami dapat digunakan untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Langkahku ada di hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku dan terus berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi Mimi. Pagi Lausya. Nah, hari ini kita akan mulai lagi belajar firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya Lausya ingin bertanya nih. Aku tahu jawabannya Lausya. Kok kamu udah tahu? Lausya kan belum nanya Mi. Oh iya ya, Lausya belum tanya ya. Oke, Lausya mau nanya nih. Berapa kali sih dalam sehari adik-adik berdoa? Dan waktu kapan saja adik-adik mulai akan berdoa? Ayo Mi, kamu yang jawab dulu Mi. Kalau aku berdoa 3 kali Lausya. Waktu makan aja. Bagus, itu juga oke ya Mi ya. Bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik kapan aja mulai berdoa? Lausya, emangnya berdoa harus berapa kali? Harus banyak kali ya Sya? Kan kita harus sekolah, belajar, mandi, main, harus lakukan macam-macam. Iya, Mimi dan juga adik-adik, kita itu perlu berdoa. Dari awal kita bangun tidur, kita mau makan, kita mau ke sekolah, atau kita mau belajar, semuanya kita harus lakukannya dengan berdoa. Oh, kenapa kita harus berdoa terus Lausya?
Iya Mimi dan adik-adik semua, kita sebagai orang yang percaya dan sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat kita harus menyertakan Tuhan di dalam kegiatan kita, yaitu melalui doa. Nah sekarang Lausha mau mulai cerita ya Mimi duduk dulu ya. Oke, Lausha. Oke, adik-adik semuanya udah siap dengerin cerita? Kalau udah siap, kita harus duduk dengan yang baik ya. Kita mau mendengarkan cerita. Yuk. Adik-adik, cerita Lausha hari ini terambil dari Kejadian 24. Nanti adik-adik bisa baca ya di rumah dengan papa dan mama. Sebelum dengerin cerita, yuk kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, dan ikuti Lausha berdoa di dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama mendengarkan cerita-Mu. Biarlah Tuhan tolong setiap kami untuk dapat duduk dengan tenang mendengarkan cerita. Dan kami bisa mendapatkan sesuatu yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini Lausha juga akan bercerita tentang orang yang menyertakan Tuhan juga, yaitu melalui doa. Dia meminta Tuhan memberi dia petunjuk untuk memilih seorang istri buat anak majikannya. Ya, siapa itu? Yuk kita dengerin ceritanya. Allah berjanji kepada Abraham, Sarah dan Ishak bahwa mereka akan memiliki keluarga yang besar. Abraham sudah lanjut usianya. Kemudian dia memanggil seorang hambanya yang paling tua di rumahnya, yaitu Eliezer. Dia katakan kepada Eliezer, bantulah saya untuk mencarikan istri bagi Ishak. Tapi jangan di sini, karena perempuan yang di sini ini tidak mengasihi Allah. Kamu pergilah ke tempat tinggalku di Haran. Di tempat keluargaku di sana, kamu pergi membawa unta dan juga hadiah-hadiah lainnya. Tapi jangan bawa Ishak ya. Ishak harus tetap di sini. Berangkatlah hambanya dengan membawa 10 unta dan juga hadiah lainnya. Mulailah ia menempuh perjalanan yang jauh. Mereka berhenti di sebuah sumur. Pada zaman dulu, orang mengambil air di sumur. Mereka biasanya membawa buyung untuk diisi air, kemudian mereka akan mengisi air dan membawanya pulang. Di dekat sumur tersebut, hamba tersebut berdoa. Tuhan, buatlah kiranya terwujud apa yang menjadi keinginan hamba hari ini Tuhan, dan tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Dan ketika ada perempuan yang memberi kami minum dan juga unta-unta kami, itulah perempuan yang Tuhan pilih untuk Ishak. Allah mendengar doa hamba tersebut. Maka datanglah seorang gadis cantik bernama Ribka membawa buyung di atas pundaknya. Ribka mengisi air di dalam buyung dan hamba tersebut mendatangi dia. Hamba tersebut bilang, berilah aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Ribka dengan senang hati memberikan minum kepada hamba tersebut. Dan tak lupa dia juga memberikan air buat unta-unta tersebut. Wow, adik-adik, hamba itu mengingat akan doanya. Kemudian dia mendatangi perempuan tersebut dan bertanya kepada Ribka, anak siapakah engkau? Ribka berkata, ayahku bernama Betuel. Adakah tempat bermalam di rumahmu buat kami? Ribka memiliki seorang saudara namanya Laban. Laban kemudian keluar menemui hamba tersebut. Laban menyambut dengan sukacita hamba tersebut, adik-adik. Dan dia mempersilahkan hamba tersebut masuk ke rumahnya. Kemudian hamba tersebut bercerita tentang maksud kedatangannya. Dia bercerita tentang Abraham. Dia bercerita tentang keinginannya untuk mencari seorang istri buat Ishak. Mendengar cerita hamba tersebut, ayah Ribka berkata, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Lihat Ribka yang di depan kamu. Bawalah dia pulang dan jadikan dia menjadi istri Ishak. Hamba tersebut begitu sukacita, adik-adik. Sampai dia tersujud di tanah. Dia mengucap, terima kasih Tuhan. Tuhan mendengar doanya. Ribka kemudian dibawa pulang oleh hamba tersebut untuk menikah dengan Ishak. Menjelang senja, Ishak sedang keluar berjalan di padang. Dia mendapat, ternyata ada unta-unta dan juga hambanya Abraham yang datang. Wow, adik-adik, Ishak kemudian menyambut mereka dengan sukacita. Ishak kemudian menjumpai Ribka dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak sangat sayang kepada Ribka.
Mereka pun akhirnya menikah. Ishak dan Ribka percaya dan mengasihi Tuhan. Tuhan menepati janjinya adik-adik. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari cerita hari ini? Kita harus menyertakan Tuhan di dalam kegiatan kita sehari-hari, yaitu dengan berdoa. Lausu yakin adik-adik pasti bisa. Biar Tuhan yang menolong dan memampukan adik-adik semuanya ya. Untuk saat ini, mari kita berdoa biar virus corona ini bisa segera terselesaikan dan tidak membahayakan orang lain lagi. Kita juga berdoa ya adik-adik ya, buat kesulitan-kesulitan yang mungkin akan kita hadapi di depannya, biar Tuhan yang menolong setiap kita untuk bisa melewatinya dengan penyertaan Tuhan. Kita tetap harus percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Amin adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami diajarkan harus tetap menyertakan Tuhan di dalam segala aktivitas kami sehari-hari, yaitu melalui doa. Dengan doa kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita diberi kekuatan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami saat ini Tuhan hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi adik-adik, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita, saatnya kita akan melakukan aktivitas. Bahan yang diperlukan, ada pembolong kertas, kemudian ada double tape, tali sepanjang 60 cm, 2 bentuk hati yang berbeda ukurannya, kemudian 1 lembar kertas buffalo, dan ini hasil print out ya. Nanti Lausu bisa bagikan, nanti minta mama atau papa yang print. Hasil print out ini ada 2 aktivitas yang harus adik-adik lakukan. 1, bantu Ishak untuk menemukan jalan menemui Ribka. Nanti adik-adik harus mewarnai. Kemudian ini ada aktivitas kedua, ada 8 sumur dan temukan 1 sumur yang berbeda dari ke-8 ini. Yang berbeda ini adik-adik nanti warnai sendiri. Kemudian ini nanti 2 adik-adik tinggal menggunting. Hasil dari aktivitas yang adik-adik lakukan, adik-adik gunting ya, gunting semuanya. Oke adik-adik, kertas yang tadi karton dilipat jadi 2 seperti ini. Ini Lausu gunting pakai gunting yang gerigi begini, terserah adik-adik nggak gunting juga nggak apa-apa. Kemudian aktivitas yang udah adik-adik kerjakan, kita mulai lem ya. Ini dibuka double tape-nya. Tempel sesuai posisinya ya. Kemudian hati yang udah kita kerjakan boleh dihias dulu, terserah adik-adik. Dibuka double tape-nya. Posisinya mau bagaimana terserah adik-adik ya. Kemudian ayat hafalannya Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini ditaruh di bagian bawah. Kemudian ceritanya diambil dari mana? Kejadian 24. Tentang apa adik-adik? Tentang Ribka dipinang oleh Ishak. Kita taruh di atasnya. Kemudian kita buat seperti sebuah buklet. Kemudian kita ambil pembolong, kita lipat, tandain setengah, kemungkinan kita bolongin ya. Setelah itu adik-adik boleh hias dulu ya. Mau ditaruh apa aja terserah, yang mau stiker kayak mau apa terserah adik-adik ya.
yang ada di rumah adik-adik apa ya adik-adik ambil aja. Nggak harus sama seperti Lausi ya. Bekas bolongan yang tadi, adik-adik pakai yang tali. Kemudian diikat berbentuk pita. Jadi adik-adik ya, ini bisa jadi bahan cerita adik-adik kepada teman-teman juga. Ini tentang apa? Tentang Ishak mau meminang Ribka, ini sumurnya. Oke, selamat mencoba adik-adik. Nah adik-adik, sebelum Lausi mengakhiri ibadah hari ini, Lausi ingin menyambut adik-adik yang baru pertama sekali hadir di Zoom hari ini. Ada? Kalau ada, Lausi ingin menyambut adik-adik semuanya. Jangan lupa datang lagi minggu depan ya. Jam berapa? 10.45. Jam 10.45. Kalau adik-adik yang selama ini udah rajin ke sekolah minggu, Lausi juga kasih apresiasi. Adik-adik hebat. Adik-adik rajin ya ke sekolah minggu. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Oke? Yang kedua, adik-adik jangan lupa ya kumpulkan aktivitasnya, difoto, kemudian nanti minta papa mama masukkan di grup orang tua ya supaya bisa diputar aktivitas yang adik-adik sudah lakukan untuk dilihat teman-temannya. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi Bapa terima kasih. Yuk semuanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Biar Tuhan ingatkan kami lagi ya Tuhan untuk datang mengikuti sekolah minggu depan. Tuhan sertai juga aktivitas kami ke depannya. Biarlah Tuhan sertai terus kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu adik-adik semuanya. Tuhan berkati adik-adik semua ya. Bye-bye.